Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Vanessa Yusuf, dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Visual Composition. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada semester 3 dan berbobot 4 SKS. Mata kuliah Visual Composition akan membahas mulai dari dasar-dasar layout atau bisa disebut juga komposisi visual, serta penerapannya pada berbagai macam media, baik itu media cetak maupun media digital. Mata kuliah ini akan membahas mulai dari prinsip layout, elemen layout, proses pembuatan dari awal sketsa hingga final layout, kemudian penerapannya menyesuaikan dengan karakteristik macam-macam media, sehingga harapannya mahasiswa dapat membuat layout yang kreatif dan juga komunikatif. Capaian mata kuliah ini ada dua. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa memahami elemen dan prinsip layout serta penerapannya pada berbagai macam karakteristik media. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mewujudkan ide kreatif melalui penerapan layout pada media-media desain komunikasi visual. Materi pembelajaran total ada 16 minggu, termasuk UTS dan juga UAS. Untuk lebih detailnya, berikut ini materi pembelajaran sesuai dengan topik dan juga subtopik setiap minggunya. Jadi untuk minggu pertama, mahasiswa akan mendapatkan pengantar tentang mata kuliah Visual Composition atau layout ini. Mereka akan diajarkan mengenai pengertian atau definisi terlebih dahulu tentang layout, kemudian apa fungsi layout sebagai seorang desainer komunikasi visual, mengapa harus menguasai untuk layout, lalu seperti apa layout yang baik dan juga buruk. Kemudian mahasiswa akan diberikan contoh-contoh sesuai dengan konteks-konteksnya. Kemudian yang kedua, akan ada penjelasan tentang layout media 2 dimensi, setengah 3D dan juga 3D. Karena untuk komposisi visual tidak hanya pada media yang datar saja, tapi juga untuk media yang bervolume, baik itu setengah 3D maupun 3D. Minggu ketiga, mahasiswa akan mempelajari proses dalam visual composition, mulai dari pembuatan thumbnail atau sketsa, kemudian tight tissue, hingga layout yang final. Proses ini juga akan mereka pelajari dan praktekkan saat studio. Minggu keempat akan membahas tentang elemen layout, baik itu mencakup elemen visual, elemen teks, hingga elemen yang tidak terlihat. Minggu kelima, mahasiswa akan mempelajari prinsip layout dan juga eksplorasinya seperti apa, kemudian visual hierarki, baik itu nantinya untuk diterapkan pada media online maupun offline. Pada minggu ke-6 akan membahas tentang manuskrip grid. Mulai minggu ke-6 ini sudah masuk ke macam-macam jenis grid. Yang pertama yaitu manuskrip grid, yang mana nantinya mahasiswa akan mencoba mempraktekannya pada tugas berupa melayout buku. Kemudian minggu ke-7, grid yang kedua yaitu kolom grid. Mahasiswa akan mencoba mengeksplorasi kolom grid melalui desain layout newsletter. Setelah minggu ke-1 sampai ke-7 selesai, maka akan diuji pada minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester. Dari minggu ke-1 hingga minggu ke-8 ini termasuk dalam CPMK ke-1. Setelah selesai UTS, di minggu ke-9, mahasiswa akan kembali melanjutkan tentang jenis-jenis grid. Pembelajaran akan membahas mengenai modular grid. Khususnya saat studio nanti akan mencoba untuk melayout majalah. Di minggu ke-9 hingga selesai, ini akan masuk pada CPMK kedua. Kemudian di minggu ke-10, grid yang terakhir yaitu hybrid grid. Di sini mahasiswa akan mempelajari eksplorasi hybrid grid, kemudian prakteknya dalam membuat layout menu, dan juga mengeksplorasi elemen-elemennya. Di minggu ke-11
akan masuk pada layout media brosur, yaitu media 2 dimensi. Juga mahasiswa akan mempelajari tentang brosur, flyer, katalog, maupun leaflet. Di minggu ke-12 akan dilanjutkan dengan layout media pop-up atau setengah 3D. Di sini mahasiswa akan diberikan contoh-contoh seperti apa melayout bukan hanya media yang 2 dimensi atau datar saja, tapi juga ketika sudah ada objek yang bervolume. Contohnya seperti pop-up card maupun pop-up book. Di minggu ke-13, layout media kemasan. Mahasiswa akan mencoba mempelajari kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier, itu seperti apa di layout yang baik dan juga yang kreatif. Minggu ke-14, pembahasan terkait layout media digital. Kami akan mengenalkan tentang media-media seperti website, sosial media, dan juga media digital lainnya, dan bagaimana cara melayout yang baik juga untuk media-media digital tersebut. Terakhir, di minggu ke-15, akan ada trivia layout. Di sini kami akan memberikan tips-tips bagaimana melayout yang baik, menyesuaikan dengan gaya desain tertentu, dan bahkan ada tips dari desainer profesional, hingga inklusif layout. Kami berharap mahasiswa ketika mendesain, melayout, juga bisa menyesuaikan dengan target audiensnya, bahkan tidak menutup batasan usia, batasan gender, atau bahkan bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara melayout yang baik, menarik, mudah diterima, dan juga komunikatif. Sehingga setelah pembelajarannya selesai akan ditutup dengan minggu ke-16, yaitu UAS. Keseluruhan ini dari pertemuan 9 hingga 16 akan mencakup di CPMK kedua. Untuk sistem pembelajarannya, ada mulai dari kelas, seperti 16 pertemuan yang barusan disampaikan, mahasiswa akan mendapatkan terlebih dahulu teori-teori terkait layout di kelas visual composition ini. Kemudian setelah kelas dilanjutkan dengan studio. Di studio ini mahasiswa dapat mempraktekkan teori tersebut ke dalam proyek nyata. Dan pada studio juga akan didampingi oleh asisten dosen, sehingga mahasiswa baik itu untuk tugas mandiri maupun berkelompok dapat mengerjakannya dengan bimbingan asisten dosen. Untuk metode pembelajaran, ada yang pertama yaitu berupa kuliah, kelas, seperti pembawaan materi berupa teori, kemudian akan ada diskusi juga, baik itu berupa pertanyaan atau mungkin ada diskusi sederhana antara mahasiswa dengan dosen, baik di kelas maupun di studio itu bisa mengasistensikan juga lewat diskusi ini. Kemudian ada praktikum di mana mahasiswa dapat mempraktekkan setiap teori-teori yang telah dipelajari ke dalam tugas sesuai dengan brief yang diberikan. Interaksi pembelajarannya juga ada bermacam-macam. Pertama, interaksi di dalam kelas dan juga studio. Interaksi secara langsung maupun apabila kelas diadakan secara online, interaksi juga dapat berlangsung lewat Google Meet atau mungkin Zoom Meeting. Kemudian kami juga memiliki LMS, yaitu Lentera Cloud. Di sini kami dapat mengupload materi perkuliahan dan juga brief tugas dan kelengkapan lainnya yang perlu diperoleh untuk mahasiswa agar semakin memahami setiap materi dan juga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Di Lentera Cloud ini, mahasiswa dapat sign in dengan akun mahasiswa, kemudian memperoleh materi dan juga brief tugasnya. Lalu untuk pengumuman, kami juga dapat menggunakan email. Dan terakhir, untuk diskusi lebih lanjut apabila pertemuan di kelas masih ingin dilanjutkan diskusinya, maka dapat berlangsung lewat media sosial yaitu WhatsApp. Mahasiswa dapat chat untuk ke dosennya maupun asdos untuk koordinasi lebih lanjut. Sistem penilaian pada mata kuliah ini untuk CPMK ke-1 akan mencakup tugas 1 sampai 6 di studio, kemudian akan diakhiri dengan UTS. Sedangkan untuk CPMK kedua yaitu tugas 7 sampai 12 dan akan diakhiri dengan UAS. Berikut ini persentase penilaiannya.
tugas 1 sampai 6 total berbobot 35%, kemudian tugas 7 sampai 12 juga 35%, UTS 15%, UAS 15%. Seluruh tugas dan ujian akan dikerjakan secara mandiri, namun untuk diskusi juga dapat berlangsung secara berkelompok. Berikut ini di sebelah kanan ada parameter penilaiannya, baik itu untuk nilai A, B+, B, C+, C, D, hingga E. Untuk batas lulus minimal yaitu mendapat nilai C. Baik, sekian terkait deskripsi mata kuliah untuk visual composition. Berikutnya saya akan lanjutkan juga untuk contoh pembelajaran yang berlangsung pada kelas visual composition. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya akan share screen dulu. Ya, semuanya kita akan mulai untuk perkuliahan hari ini. Minggu ini sudah masuk ke perkuliahan, topiknya adalah layout media pop-up. Jadi kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang layout media 2 dimensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke layout media yang setengah 3D, bahkan nanti setelahnya media yang 3D juga. Khususnya topik yang kali ini adalah tentang melayout media pop-up. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, harapannya nanti setelah kelas hari ini kalian bisa memahami karakteristik media pop-up itu seperti apa, atau bisa disebut juga paper engineering, dan cara layout media pop-up yang kreatif itu seperti apa. Oke, di sini ada beberapa gambar dari seni kertas. Mungkin ada beberapa yang familiar. Boleh teman-teman disebutkan kira-kira apa yang kalian tahu jenis seni kertas apa nih dari tampilan di slide ini? Origami. Oke, betul. Origami yang di tengah ya. Yang biru nih. Apalagi? Ada yang kepikiran lainnya? Pernah dapat yang seperti ini mungkin? Itu buku, Bu, yang di atasnya origami. Oke, yang buku apa nih? Pop-up. Pop-up, betul. Ada lagi yang familiar? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi seni kertas itu sebenarnya ada sangat beragam. Kadang ada yang bisa nyebutnya juga paper craft, terutama untuk seni kertas yang 3 dimensi. Kemudian ada jenis-jenis seni kertas lainnya juga, misalkan seperti paper sculpture, kemudian tadi yang di tengah teman kalian sudah sebutkan juga pop-up, itu betul. Lalu ada paper toy, paper doll, paper mache, paper tool, origami, dan seterusnya. Ini ada macam-macam. Mungkin pernah lihat, tapi nggak ingat namanya apa, atau pernah coba buat mungkin ya di tugas-tugas di mata kuliah lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan pop-up atau paper engineering ini dengan seni kertas lainnya? Ada kepikiran nggak? Kira-kira yang di tengah itu yang buku pop-up, kalau dibandingin sama seni yang di samping-sampingnya, apa nih perbedaannya? Dia 3D cuman lebih praktikal, bisa ditutup gitu, Bu. Oke, betul. Satu sisi dia bisa tiba-tiba muncul objek 3D, tapi pas ditutup dia bisa flat lagi gitu ya, 2 dimensi lagi. Betul. Ada lagi mungkin yang kepikiran perbedaannya? Kita kalau lihat seni kertas di samping-sampingnya, ada beberapa yang hanya dinikmatinya 3D saja dan tanpa perlu disentuh. Tapi ketika kita ngomongin soal pop-up atau paper engineering, ini butuh interaksi. Kalau dilihat dari 10 gambar yang ada di sini, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 yang perlu interaksi ketika menikmati karyanya.
Sedangkan yang lain dipajang aja itu juga sudah bisa langsung terlihat gitu ya, tanpa harus disentuh lagi, ditarik, dibuka, diputar, itu nggak perlu gitu untuk seni kertas lainnya. Hari ini kita akan mencoba melayout khususnya yang pop-up atau paper engineering. Istilah ini mungkin cukup baru untuk teman-teman sekalian. Biasanya kalian lebih mungkin familiar dengan buku pop-up atau kartu pop-up. Nah, sebenarnya ini ada akar keilmuannya, boleh disebut dengan paper engineering. Iya. Apa itu paper engineering? Bisa kita lihat contohnya sama-sama di tampilan ini. Ini merupakan suatu teknik untuk mengolah kertas menjadi pop-up maupun moving cards. Jadi bisa dia berupa yang nantinya jadi 3 dimensi atau mungkin hanya ada pergerakan aja. Tapi dianya datar, itu juga bisa, masih masuk dalam keluarga paper engineering. Dan hanya menggunakan kertas sebagai mekanismenya. Jadi seperti tampilan di sini, kita bisa lihat tidak ada mesin tertentu atau mungkin material lainnya, benar-benar 100% terbuat dari kertas. Kertas digunting, ditempel, seperti itu ya. Nah, karya paper engineering ini seringkali dikenal dengan sebutan pop-up, meskipun sebenarnya pop-up itu hanya salah satu jenis dari paper engineering. Jadi dalam paper engineering itu nanti ada banyak beberapa jenisnya. Yang pertama ini pop-up. Nah, yang kedua, ini salah satu mekanisme yang cukup awal-awal ada. Jadi dulu sesuai bukti-bukti yang sudah ditemukan gitu ya, salah satu movables pertama, movables ini seperti objek yang bisa digerakkan, misalnya dalam suatu buku, itu ditemukan di suatu buku yang ditulis oleh Matthew Paris. Jadi dia membuat buku ini bisa diputar, ada bagian elemen di dalamnya yang bisa diputar. Untuk digunakan apa? Nah sebenarnya waktu dulu, karena sekarang kan kita sudah punya komputer, apa-apa gampang gitu ya, membuat mungkin animasi sederhana, itu cukup mudah. Tapi waktu dulu gimana caranya untuk ada sesuatu yang bergerak? Karena mereka masih punya medianya konvensional berupa kertas seperti ini, maka kertas itulah yang dibuat interaktif. Contohnya di sini kita bisa lihat dia seperti bentukannya roda. Makanya mekanisme ini boleh disebut sebagai wheel atau volvels. Nah ini ditempelkan di tengah, kemudian bisa diputar. Fungsinya waktu itu diciptakan untuk menghitung hari atau tanggal suci gitu. Mereka bilangnya holy days gitu ya, bukan holiday tapi holy days. Menghitung hari sucinya dengan cara memutarkan si panahnya itu gitu. Ini pun termasuk jenis paper engineering, meskipun dia tidak bervolume tapi ada bagian yang bergerak seperti roda kayak gini juga boleh masuk paper engineering. Berikutnya ada lagi di sini contohnya adalah mekanisme flap atau buka tutup. Ini juga termasuk salah satu mekanisme yang cukup jadul, awal ada, dan waktu itu memang kebanyakan mekanisme yang dibuat di dalam buku tidak ditujukan untuk anak-anak. Dulu masih ditujukannya untuk orang dewasa dulu. Terutama untuk kepentingan edukasi gitu ya. Jadi misalkan mau belajar, contoh gambar yang di atas, biologi, mau belajar anatomi, gimana caranya supaya tahu, oh di dalam tubuh kita ada apa gitu ya organnya, kemudian di balik organ satu ada apa lagi. Mekanisme paling sederhana ya dengan cara membuat kertas itu buka tutup. Contohnya seperti ini. Atau bagian bawah kita bisa lihat juga matematika, ingin belajar tentang bangun ruang. Itu pun bisa menggunakan teknik paper engineering. Jadi waktu awal banget memang masih ditujukannya untuk kaum dewasa. Ini mekanisme yang ketiga, ada tipe yang ditarik. Contohnya yang di atas ketika ditarik dia berubah gambarnya, kemudian kalau yang di bawah ditarik objeknya yang bergerak gitu. Ini boleh disebut juga mekanismenya namanya pull tab. Baru setelah ke abad 19, ini paper engineering mulai dirancang untuk hiburan anak-anak atau buat edukasi juga. Jadi sebelum-sebelumnya itu memang masih ditujukannya untuk orang dewasa dulu. Tapi di perkembangan terakhir sekarang sudah sangat beragam ya, banyak diciptakan nggak lagi fokus ke salah satu, tapi memang sudah banyak itu untuk anak kecil, remaja, orang dewasa, atau bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya juga itu sudah banyak gitu perkembangannya. Oke, di project kita hari ini, nanti setelah kelas, akan dilanjutkan dengan studio, fokusnya kita akan melayout untuk pop-up dulu. Jadi meskipun tadi sempat ada gambaran sekilas tentang paper engineering, ada pull tab, ada wheels, tapi kita akan coba fokus ke yang pop-up dulu, karena
harapannya kalian bisa mempelajari bagaimana sih melayout ada bagian yang bervolumenya gitu. Menyusunnya seperti apa komposisinya. Ini sekilas tentang pop-up. Jadi pop-up tadi seperti contoh-contoh yang sudah kalian lihat juga, dia sebenarnya merupakan teknik mengolah kertas untuk menciptakan pergerakan maupun bentuk 3D. Contohnya kayak di sini pas dibuka bukunya tiba-tiba ada objek 3D di atasnya. Kemudian dia bisa digunakan untuk media pembelajaran buat anak-anak juga, dan untuk membuatnya sangat mudah. Bahan-bahannya juga cukup murah, cukup mudah untuk didapat, sehingga ini salah satu prakarya atau mungkin seni yang mudah untuk dijangkau gitu ya. Tapi satu sisi kalau kita mau seriusin, mendesainnya atau melayoutnya juga harus bagus. Nah, pop-up dapat membuat kertas yang awalnya tadinya 2 dimensi jadi 3 dimensi. Dan sebaliknya nanti setelahnya ketika ditutup dia balik 2 dimensi lagi. Untuk menciptakan itu harus ada interaksi. Kata interaksi ini penting banget karena ketika kita interaksi berarti ada yang dipegang, mungkin ditarik, diputar, dibuka. Itu pun space-nya harus disiapkan, dirancang waktu kita mau melayout informasi yang ada dalam buku pop-up atau kartu pop-up tersebut. Ini contoh mekanisme sederhananya. Jadi kalau misalkan kalian melihat banyak buku yang ada sekarang, mekanismenya udah kompleks banget. Sebenarnya kalau kita lihat, teliti lebih lanjut, mereka hanya menggunakan mekanisme yang paling sederhana gitu, V-fold dan juga parallel fold. Nantinya tinggal ditambahkan, dikembangkan, V-fold digabung paralel atau mungkin V-fold tambah V-fold dan lainnya. Jadi mau serumit apapun sebenarnya ujungnya basic mekanismenya sama dari dua ini gitu untuk pop-up. Kenapa disebut V-fold? Boleh kita lihat di tampilan ini, dia ada sudutnya. Dan seperti huruf V, makanya boleh dibilang V-fold. Atau kadang ada juga yang sebut angle fold. Jadi lipatan yang ada sudutnya. Sedangkan kalau yang sebelah kanannya, ini boleh disebut dengan parallel fold. Itu karena sejajar gitu ya, antara sisi satu yang ditempelkan dengan sisi lainnya. Jadi tidak ada sudut yang ketemu, melainkan keduanya boleh sejajar. Makanya disebutnya parallel folds. Ini untuk pengembangan lebih lanjut, jadi kita ketika membuat pop-up nanti boleh ada yang menggunakan satu kertas aja, langsung digunting, dilipat ke arah yang sebaliknya dan seterusnya, atau mau pakai beberapa kertas. Contoh yang sebelah kanan, itu kertas sendiri yang warna kuning, nanti mungkin untuk background-nya bisa ada kertas tambahannya sebagai background sehingga tidak bolong. Untuk kartunya atau bukunya itu juga bisa. Jadi boleh menggunakan satu piece dari kertasnya atau bahkan beberapa lembar kertas. Nanti waktu studio kita bisa mencoba praktek satu-satu untuk teknik ini. Nah, kita akan lanjut ke layout pop-up. Tadi teman-teman udah sempat lihat pop-up-nya ada 3D gitu ya, atau mungkin setengah 3D di bagian atas. Ini lumayan berbeda dengan tugas-tugas yang sebelumnya. Kalian mungkin sudah sempat di minggu-minggu kemarin mendesain atau melayout poster, melayout majalah, semuanya masih datar. Kira-kira apa nih yang membedakan layout karya pop-up yang ada objek setengah 3D-nya ini dengan karya lainnya yang datar gitu? Adakah yang mungkin kepikiran apa yang perlu diperhatikan ketika kita harus melayout sesuatu yang ada volumenya? Ada yang kepikiran? Kalau yang karya pop-up, kalau layoutnya kelebihan dikit bisa keluar dari bukunya gitu, Bu. Betul, betul. Berarti ada sesuatu yang harus kita format dengan benar gitu ya, ukurannya supaya tidak melebihi dari medianya ketika ditutup maupun dibuka. Oke, betul. Kita coba cek ya, ini beberapa hal yang jadi perbedaan cukup besar dibanding dengan melayout karya yang 2 dimensi. Ini yang pertama, pop-up ini dia punya ketinggian, punya volume, punya pergerakan juga, bisa bertransformasi ketika pembacanya berinteraksi. Kayak tadi teman kalian sempat sampaikan, waktu ditutup jangan sampai sesuatu itu keluar gitu ya objeknya. Karena waktu dibuka betul dia bagus ada ketinggian, tapi waktu ditutup apakah bisa full
berada di dalam medianya gitu. Kalau kartu atau buku ya nggak keluar dari kotaknya. Kita harus tahu karena dia punya ketinggian, punya volume, maka satu sisi kalau kita lihat ada bagian yang saling menutupi gitu. Contoh di gambar ini, misalnya ada sekitar 3-4 layer, ada bagian layer yang tengah dan belakang kita tidak bisa melihat full dari visualnya. Maka kalau kita mau layout pop-up seperti ini, pertimbangan informasi apa yang mau dimunculkan, jangan sampai itu tertutup. Misalnya, oke, objek paling depan itu yang pengen dilihat awal oleh orang, maka dia terlihat semua. Yang di belakang, mungkin bagian yang tertutup itu bisa objek-objek atau informasi yang tidak terlalu penting. Kalau sesuatu yang penting, harapannya dia bisa ditaruh di depan atau mungkin di bagian yang tidak tertutup dengan tingginya si pop-up itu. Kemudian dia juga ada sudut tertentu untuk menikmati. Jadi kita misalkan buka buku pop-up, kayak buku yang ada di tampilan ini, dia bagus ketika dilihat dari depan agak atas. Tapi kalau dia diputar, dilihat dari samping, atau bahkan dilihatnya persis dari atasnya, mungkin tidak seindah itu gitu. Jadi kita juga boleh memastikan sebelum mendesain atau melayout pop-up tersebut, kira-kira nanti media ini mau dinikmati dari sudut mana. Juga tentunya dengan memperhatikan kebiasaan target audiensnya. Contoh, audiens kalau buka kartu atau buka buku itu posisinya seperti apa. Memang ada beberapa buku atau beberapa media lainnya yang dirancang dia bisa 360 derajat, semua sisi diperhatikan bagus gitu ya, terdesain dengan baik, itu ada. Tapi juga ada beberapa media dan beberapa juga karena keterbatasan dana misalkan, sehingga hanya bisa satu sisi saja yang didesain dengan maksimal. Nah, itu boleh dipertimbangkan di tahap awal sebelum mulai melayout pop-up ini. Kemudian, karena layout pop-up ini berkaitan sama interaksi, orang kan misalkan kalau pop-up dia buka dan tutup, kemudian objek 3D-nya muncul. Maka kita juga harus mempertimbangkan kenyamanan. Desain ini bukan hanya sekedar visualnya bagus, tapi juga harus pikirin soal kenyamanan penggunanya. Contoh ketika buka tutup, jangan sampai ketika mau buka, ada salah satu elemennya yang kesangkut, ketarik, sehingga nggak bisa muncul objek 3D-nya atau lebih buruknya lagi sampai sobek gitu ya. Nah itu hati-hati. Kita boleh membayangkan kira-kira posisi mana orang megang media tersebut. Contoh, kalau buku mungkin di ujung kiri kanan bagian bawah. Itu yang biasanya untuk buka tutup bukunya gitu ya. Sehingga bagian sana kalau bisa tidak ada elemen yang bisa jadi ketarik atau sobek dan sebagainya. Hindari pop-up di area sana gitu. Orang membacanya bisa lebih leluasa. Nah, lalu ini materi yang sebenarnya berkaitan dengan awal-awal dari perkuliahan kita tentang fokus utama dari layout. Waktu kita mau melayout suatu media, tentu saja perlu jelas apa sih yang mau ditampilkan atau mau ditujukan ke orang, pengen melihatnya elemen apanya dulu. Gitu. Ketika kita mau melayout media pop-up, tentu saja secara nggak langsung yang awal banget kelihatan ya pop-up itu sendiri, gitu ya. Itu jadi fokus utamanya. Baru setelahnya orang akan membaca atau mungkin melihat di area-area yang datar. Ini termasuk yang bisa kita kendalikan sebagai desainer. Misal, pop-up ini tidak tentu harus visual, kadang bisa juga berupa tulisan yang timbul. Apakah memang itu yang ingin kita tampilkan pada tahap awal gitu, ketika mereka menikmati karya kita. Setelahnya kita bisa mengatur agar orang bisa bacanya itu ke arah sesuai yang kita rencanakan. Misalnya dari lihat pop-up, kemudian yuk baca ke arah kiri dulu, baru setelahnya ke kanan. Nah itu semua tergantung dengan layout atau penataan yang kita buat dalam karya desain kita. Ini berkaitan banget dengan berat visual gitu ya. Kita bisa mencoba merasakan dari gambar di slide ini, mana sih yang white space-nya, atau mungkin balance-nya seperti apa. Oke, di tengah dia ada pop-up, tapi ternyata elemen di sampingnya juga cukup mendukung, sehingga nggak terlalu berat di tengah aja, tapi juga disupport dengan visual maupun tulisan yang ada di samping. Focal point-nya, si pop-up tersebut, bahkan sequence, ngelihatnya dari mana dulu. Ini diterapkan baik untuk media pop-up maupun sebenarnya media-media lain sama gitu ya, kita harus memperhatikan tentang ini juga. Berikutnya ada tentang lipatan kertas, karena pop-up ini tidak bisa lepas dari lipatan kertas.
Ini juga perlu diperhatikan ketika kita melayout. Lipatan kertas sebenarnya bisa dibilang dia sebagai grid yang tidak nampak. Contoh, gambar di sebelah kiri sama di sebelah kanan, kita bisa lihat yang kiri tulisannya dipecah gitu ya, paragrafnya, paragraf kiri dan paragraf kanan. Seperti ini. Tapi kalau untuk yang di sebelah kanan, langsung jadi satu paragrafnya. Dan kena ke bagian lipatan tengah bukunya. Sebenarnya ada baiknya ketika nanti kalian melayout, perhatikan sisi lipetannya di sebelah mana saja. Kalau memungkinkan tulisan tidak pas nabrak di lipetannya. Kemudian kalau misal ada visual yang harus ditaruh dan kena garis lipetan, itu juga boleh diperhatikan supaya masih nyaman gitu. Ibaratnya kalau buka misalnya, oh apakah mau simetris, lipetannya persis kena di tengahnya. Jangan sampai kegeser sedikit, itu agak kurang nyaman gitu ya untuk dilihat. Nah, ini terakhir tentang penataannya. Untuk melayout pop-up ini juga kita bisa menatanya secara simetris maupun asimetris. Dari segi kemudahan untuk mekanisme, memang yang simetris lebih mudah untuk dibuat, karena nanti kalian juga akan mencoba pertama kali mungkinnya untuk beberapa explore mekanisme pop-up-nya. Tapi kalau ingin yang lebih advance, juga sebenarnya bisa komposisi visualnya ini dibuat asimetris. Lebih menarik, tapi tetap ada keseimbangannya juga gitu, meskipun asimetris. Contoh yang di sebelah kanan, objeknya ada di sebelah kiri untuk pop-up, kemudian tulisannya ada di sebelah kanannya. Jadi waktu dibuka, memang pop-up-nya asimetris, tapi secara keseluruhan, penataan komposisi visual ini masih cukup seimbang. Nanti silakan bisa dieksplor, kalian bisa pilih apakah desain yang mau kalian buat ini simetris atau asimetris. Oke, dari pemaparan tadi, apakah ada yang bisa ketebak kira-kira paper engineering ini sebenarnya bisa digunakan untuk desain apa aja ya? Tadi mungkin beberapa contoh kan kita udah bisa lihat ada buku cerita anak, mungkin ada kartu. Selain itu udah yang kepikiran nggak? Kira-kira paper engineering sebagai desainer komunikasi visual itu bisa diterapkan untuk media apa lagi? Ada yang kepikiran? Mungkin untuk nikahan atau buku anak-anak. Oke, undangan nikah ya, betul? Bisa? Buku anak, undangan nikah, ada lagi? Brosur promosi. Betul, brosur promosi, ini pasti anak adver ya. Betul, brosur promosi. Nah ini contoh ya, kita lihat di sebelah kanan, ini langsung sesuai yang teman kalian tadi sebutkan. Ini contoh dari brand IKEA, saya rasa ya. Di sebelah kanan itu kita bisa lihat waktu awal tertutup, kemudian waktu terbuka ada objek 3D-nya. Di sini yang perlu kalian perhatikan bukan hanya sekedar membuat objek 3D saja, tapi juga harus ada konsepnya. Kenapa harus dibuat 3D? Misal, ini berkaitan sama brandnya, berkaitan dengan produknya. Pengen kasih lihat suatu mungkin ruang atau objek yang aslinya memang 3 dimensi. Salah satu cara terbaik di media cetak ya dengan teknik pop-up. Betul ya tadi ya, brosur. Kemudian yang tengah itu kalender. Yang sebelah kiri misalnya kartu nama, mungkin kalau diperlukan supaya orang terkesan gitu ya dengan, wah ini desainernya keren. Atau mungkin untuk job-job lainnya juga bisa sebenarnya menerapkan seperti ini. Dan yang di bawah komik juga bisa dibuat ada pop-up-nya. Ini contoh lagi, board game. Beberapa board game supaya menarik ketika dimainkan dan juga bisa disimpannya compact. Nah, itu bisa menerapkan menggunakan mekanisme pop-up. Lalu ada juga untuk packaging. Terus ada lagi tadi kayak teman kalian sempat sebutkan undangan, itu juga bisa gitu ya. Dan bahkan tidak hanya untuk media cetak aja. Beberapa di media digital juga bisa. Seperti di beberapa film, kalau kalian ingat, baik itu animasi maupun film yang diperankan langsung sama orang, ada menggunakan media pop-up. Jadi di sini ternyata pop-up maupun paper engineering ini boleh diterapkan ke banyak sekali media-media komunikasi visual. Ini di bawah kita bisa baca sama-sama, ada bisa untuk buku, komik, brosur, kartu ucapan, undangan gitu ya, board game, iklan, animasi, video game, dan lain sebagainya.
Itu yang di kanan bawah, ini salah satu video game. Kita bisa lihat ketika mau ganti scene, jadi misalnya ada orang jalan, dia pindah dari rumah satu ke rumah lainnya. Itu akan kebuka gitu, pergantian scene-nya seperti buku pop-up yang dibalikkan. Kasih ini ya, pengalaman visual yang berbeda juga gitu ke audiensnya. Ini beberapa contoh, kapan tadi saya sempat melakukan penelitian juga terkait pemanfaatan mekanisme pop-up di media digital. Jadi bisa kita lihat ya, ternyata di animasi, untuk game, video musik, kemudian iklan TVC, atau di film, itu juga bisa memanfaatkan mekanisme pop-up atau paper engineering. Oke, ya kurang lebih seperti itu materi untuk hari ini. Semoga cukup jelas, nanti saat studio akan kita lanjutkan untuk mencoba mempraktekkan membuat mekanisme pop-up dan juga briefing tugas hari ini. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke, ya, semoga cukup jelas. Nanti bisa kita lanjutkan juga untuk di studionya ya, untuk mempraktekkan pop-up-nya tadi. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.